Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Agustin dengan NIM 2414010193. Alhamdulillah Hirobbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji berserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Salawat beriringkan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada roh Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tafsir dari surah An-Nam ayat 17 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khusira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat-tayri fahum yuzanun. Hatta idza tawala walin namli qalas namlatu ya ayyunal namlut khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junnu wa hum la yashurun. Fatabassama dhahila min qawliha wa qala rabbi a'udzikni an askurani mata kallati annamta talayya wa ala walidayya wa annamala soliha tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terjemahannya. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari golongan jin, manusia, dan burung, lalu mereka diatur dengan tertib dalam barisan. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Maka dia tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar mereka mengajarkan kebijakan yang aku ridhoi, dan masuklah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba yang mulia atau hamba-hamba yang soleh." Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan asbabul nuzul dari surah Al-Nam ayat 17 sampai 19. Surah An-Nam ayat 17 sampai 19 pada dasarnya tidak memiliki asbabul nuzul yang khusus yang berupa peristiwa tertentu seperti pertanyaan sahabat atau kejadian langsung yang menyebabkan turunnya ayat ini. Banyak ayat dalam surah Makkiyah termasuk surah
An-Nam ini turun sebagai bagian dari penguatan akidah, kisah para nabi, dan pelajaran moral, bukan respon atas satu kejadian yang spesifik. Ayat 17-19 ini turun untuk menceritakan kisah Nabi Sulaiman yang diberikan bahasa hewan serta kepemimpinan atas manusia, jin, dan burung. Kisah dan kelebihan bukan alasan untuk sombong, melainkan harus disertai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan menjelaskan tafsir dari Ibnu Katsir. Pada ayat 17 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan pasukan Nabi Sulaiman yang terdiri dari jin, manusia, dan burung. Semua pasukan tersebut diatur secara tertib dan terorganisir. Hal ini menunjukkan kekuasaan besar yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman yang tidak diberikan kepada banyak manusia. Pasukan itu berjalan dengan disiplin, tidak saling mendahului dan mengacu pada barisan. Pada ayat 18 menceritakan ketika rombongan Nabi Sulaiman sampai di lembah semut, seekor semut ini berkata kepada kelompoknya agar segera masuk ke sarangnya dan berkata kepada tentaranya, kepada kelompoknya agar supaya tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya. Dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan bahwa Allah memberikan kemampuan khusus kepada Nabi Sulaiman untuk memahami bahasa-bahasa binatang, termasuk perkataan semut tersebut. Semut itu menunjukkan kepedulian dan rasa tanggung jawab kepada kaumnya. Nah, di dalam ayat 19 menjelaskan respon Nabi Sulaiman setelah mendengar perkataan dari semut itu. Beliau tersenyum karena kagum terhadap perkataan semut itu dan tidak menunjukkan rasa kesombongan atas kekuasaannya. Justru beliau langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemampuan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepadanya dan kedua orang tuanya, serta memohon agar dapat melakukan amal soleh yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Selanjutnya, adanya nilai-nilai pendidikan di dalam surah ini. Nilai yang pertama adalah nilai kepemimpinan. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman adalah pemimpin yang mampu mengatur pasukannya dengan tertib dan disiplin. Yang kedua, adanya namanya nilai kedisiplinan. Pasukan Nabi Sulaiman ini yang terdiri dari manusia, jin, burung, dan berjalan secara teratur. Selanjutnya, adanya nilai kepedulian sosial. Seekor semut ini memperingatkan kepada kaumnya untuk apa? Untuk masuk ke sarang agar selamat dari pincakan dari kaki Nabi Sulaiman. Selanjutnya, adanya nilai rendah hati. Walaupun memiliki kerajaan besar dan kekuasaan luar biasa, Nabi Sulaiman ini tidak bersikap sombong. Selanjutnya adanya nilai syukur. Setelah mendengar perkataan semut, Nabi Sulaiman ini justru berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adanya nilai spiritual dan doa. Dalam ayat 19 ini dapat Nabi Sulaiman ini memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mampu berbuat baik dan menjadi hamba yang soleh. Selanjutnya adanya nilai kasih sayang terhadap makhluk hidup. Kisah ini memperlihatkan perhatian bahwa kepada makhluk kecil itu seperti semut. Sekian video tafsir dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.